saya bisa berbicara tentang air di tempat saya seperti ini bagus, mungkin di Kerapuan di tempat lain akan berbeda. Tapi minimal kita tahu definisinya bagaimana air yang bagus, bagaimana air yang sudah kurang bagus. Nah, yang paling penting adalah kita tekun, jangan takut dengan permodalan, karena modal itu kalau sudah sama-sama percaya kita bisa memutar ikannya teman, kita silakan ya Pak, itu kita sudah boleh. Saya Samito, pemilik Mina Karya Koi Farm, dan saya melakukan kegiatan budidaya ikan koi ini dari tahun 1997 bulan Agustus. Kebetulan latar belakangnya saya, kenapa saya peternak ikan koi itu dikarenakan melamar pekerjaan di beberapa tempat tidak pernah diterima. Kendala breeding koi itu ada banyak ya. Pertama, kita harus paham betul masalah musim atau cuaca. Jadi itu dibutuhkan kepekaan dan pendataan yang lebih bagus. Setiap kejadian harus kita data, baik tanggal, jam, dan peristiwanya kita data untuk mengantisipasi ketika terjadi kasus yang sama. Yang kedua, masalah kualitas induk. Jadi ikan koi itu akan menghasilkan ikan yang bagus. Pertama ya induknya diusahakan bagus. Jangan sampai kawin saudara satu saudara. Terus yang kedua juga tingkat, karena anak koi itu gampang mati. Jadi memang dibutuhkan penanganan untuk kualitas air yang betul-betul bagus. Jadi intinya penanganan yang bagus itu kecil dari tingkat amonia, terus berbanju jangan terlalu drastis, kepadatan tebar juga jangan terlalu padat, pemberian pakan juga jangan terlalu banyak. Jadi supaya tidak mempengaruhi perubahan kualitas air yang sangat drastis. Koi bagus itu kan ditentukan dari 3 faktor ya. Pertama masalah genetika, kedua masalah air itu masuk hubungan dan lingkungan, yang ketiga pakan. Nah 3 faktor itu tidak bisa hilang satu. Tetap diusahakan kalau mau maksimal ya 3-tiganya terpenuhi. Nah bagaimana manajemen air yang bagus itu? Pertama karena koi itu butuh oksigen yang cukup banyak, diusahakan oksigen sangat cukup. Paling tidak airnya diaerasi. Terus yang kedua, supaya tidak gampang berubah kualitas airnya, pemberian pakannya jangan terlalu banyak, tetapi sering, jadi sedikit tapi sering. Terus diusahakan juga kita harus paham betul bahwa makanan itu ada yang proteinnya sangat tinggi, ada yang agak rendah. Nah kalau protein tinggi itu biasanya juga akan mempengaruhi kualitas air. Makanya salah satu mensiasati itu pemberian pakannya tidak terlalu banyak tapi sering. Satu contoh misalnya pakan 1 kilo itu habis itu 1 kolam, diberikan 2 kali sama yang 5 kali, bagus yang 5 kali, baik di pertumbuhannya maupun di kualitas airnya. Ada beberapa perlakuan yang berbeda. Kalau di ikan kecil itu lebih bagus. Ikan itu tidak boleh lebih 1 bulan satu tempat. Jadi ikan 1 bulan harus pindah tempat kalau ikan kecil. Tetapi kalau ikan besar kan ada kolam filter. Nah kalau kolam filter itu otomatis kotorannya sudah keambil setiap hari, karena air berputar, kotorannya masuk ke chamber atau ke bak filter. Nah melalui beberapa tahapan penyaringan baru masuk ke kolam lagi, itu yang kolam filter. Makanya ada perbedaan cara perawatan. Untuk ikan kecil diusahakan dipindah maksimal 1 bulan sudah pindah tempat. Jadi karena kalau dikuras pun akan mempengaruhi, lebih baik ditambah air baru biar yang kotor kebuang sendiri. Masalah prospek dan tidak, saya akan berbicara berdasarkan data. Jadi tidak bisa berbicara masalah asumsi. Jadi
Data dari tahun 2000 setelah saya mengenal dunia koi di luar, itu klub yang ada baru 6 klub. Nah saat ini di tahun 2020 kemarin sebelum pandemi ada, itu klub yang ada di API saja sudah 37, belum ada ZNA, belum ada KOIS. Klub banyak sekali, bahkan sekarang hampir semua provinsi di Indonesia itu ada orang pemain koinya, yang artinya bahwa proses kedepannya masih bagus. Pemain koinnya tambahnya pesat sekali, apalagi dibantu dengan dunia online ya Pak. Online ini orang yang tidak punya kolam saja bisa jualan koi sekarang. Nah artinya bahwa sangat menjanjikan. Nah ketika kita bicara di dunia pandemi saat ini, otomatis di dunia pandemi saat ini kegiatan di perkoian meningkat ya. Mungkin kalau data di tempat saya itu saya presentasi mungkin bisa 20-30%. Kalau boleh ya kita mengasih saran, pertama kita jangan melihat modal lama, jadi kita harus niat. Terus modal itu bukan hambatan, jadi hambatan utama adalah niat. Kalau kita sudah punya niat, modal itu menjadi tidak hambatan. Karena di dunia koi itu bisa main dari segmen yang paling kecil sampai setelah bisa besar. Terus yang kedua, usahakan kita sejujur mungkin dengan keadaan ikan yang ada yang kita punya. Terus yang ketiga, kita harus teliti, karena ilmu koi itu banyak tertulis di buku, juga banyak tertulis di media online. Tetapi yang harus dipahami bahwa beda tempat, beda suhu, beda kualitas air itu akan beda penanganan. Nah makanya dibutuhkan ketelitian kita masing-masing. Saya bisa berbicara tentang air di tempat saya seperti ini bagus, mungkin diterapkan di tempat lain akan berbeda. Tetapi minimal kita tahu kisi-kisinya bagaimana air yang bagus, bagaimana air yang sudah kurang bagus. Nah yang paling penting adalah kita tekun. Jangan takut dengan permodalan, karena modal itu kalau sudah sama-sama percaya kita bisa memotret ikannya teman, kita silakan ya Pak, itu kita juga boleh. Kalau mau ternak bisa kita bantu untuk bibitnya, itu juga bisa. Yang penting intinya bahwa niat itu yang pertama, dan jujur itu aja. Kita biasa membantu untuk memberi bibit dulu, nanti biar bisa jalan dulu, bisa bangkit. Setelah itu modal sendiri silahkan. Masa depan koi, masa depan perkoian, bagi teman-teman yang mau usaha di bidang itu peluang masih sangat lebar sekali. Intinya adalah bahwa kita mau belajar, jangan malu bertanya kepada yang dianggap senior, karena di koi ini liku-likunya sangat banyak sekali. Dari jenis ikannya banyak, kualitas, menentukan kualitas juga banyak kriteria. Nah, di tempat kami selalu menjawab ketika ada teman yang nanya lewat WA, Pak, ikan yang layak kualitas seperti apa? Pak, ini layak kualitas atau tidak? Pasti kami jawab, meskipun saya tidak kenal. Dan itu banyak sekali terjadi di WA saya, pasti akan selalu kita jawab. Dan di kami minimal 2 bulan sekali kita mengadakan namanya apresiasi koi. Jadi kita memberi pelajaran bagaimana memilih ikan yang bagus. Misalnya sekarang jenisnya kohaku, mungkin 2 bulan lagi jenis sanke, 2 bulan lagi jenis sowa, dan seterusnya. Dan itu juga dilakukan oleh Jogja Koi Club untuk seperti itu. Nah artinya untuk usaha di koi ini peluangnya masih sangat luas. Jangan takut berusaha, jangan takut bertanya.